أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini. Kita belajar tentang pokok-pokok dari agama kita, mulai dari awal tentang tauhid, kemudian berikutnya tentang 3 pertanyaan kubur, kemudian pembahasan selanjutnya kita sedang membahas tentang rukun-rukun iman. Kita saat ini membahas tentang beriman kepada hari akhir. Sudah berlalu penjelasan minggu kemarin, yaitu tentang kiamat kecil, yaitu seseorang mengalami fase kematian, kemudian mengalami fitnah kubur, dan juga di situ ada azab dan nikmat kubur. Ada satu yang kelewatan mungkin yang mau saya tekankan dari kemarin, penjelasan kemarin. Itu kan berarti semua orang ketika sudah meninggal dunia, dia berarti sudah masuk ke alam barzakh. Seorang ketika sudah meninggal, dia masuk ke alam kubur. Di situ dia menghadapi fitnah kubur, dan dia tidak bisa keluar dari situ sampai dia dibangkitkan. Entah dia keadaannya meninggal dunia biasa dikuburkan, atau jasadnya dicapik-capik binatang buas, atau jasadnya tenggelam ke laut atau terbakar. Meskipun keadaannya seperti itu, semuanya masuk ke alam barzakh. Jadi dia tidak mungkin keluar dari situ sampai dia dibangkitkan oleh Allah. Sekarang kita lihat fenomena di sekitar kita. Seandainya nih ada mbah misalnya, Mbah Sastro misalnya namanya, dia sudah meninggal, terus tahu-tahu ada keluarganya didatengin oleh mbahnya itu. Mungkin sesuatu yang tidak diketahui, aku biar nyimpen iki, terus didatangi, dia wujud datang memberitahuan. Kira-kira yang datang itu Mbah Sastro yang sudah masuk ke alam barzakh ini atau jinnya? Maka jawabannya jelas bukan. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal terus dia gentayangan rohnya mendatangi keluarganya, wih pocong kurung diujuli loh misalnya. Atau mungkin dia membalas kedoliman seandainya dia dibunuh secara dolim. Nggak mungkin. Makanya termasuk keyakinan-keyakinan batil yang ada di sekitar kita adalah meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu arwahnya gentayangan. Makanya di situ banyak kan sekali orang-orang yang mungkin di situ diimpikan kesurupan, mungkin kesurupan orang yang sudah meninggal, bahwa dia dulu sampai itu bukan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal nggak akan mungkin dia sedang diuji sedang menghadapi fitnah kubur. Dia gak mungkin, malaikat sebentar ya, saya tak menyelesaikan hajat saya dulu kepada ahli keluarga. Gak bisa. Jadi keyakinan kita ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, termasuk keyakinan terhadap hari akhir. Keyakinan kita harus meyakini penuh terhadap adanya alam barzakh. Seseorang yang sudah meninggal itu masuk ke alam barzakh, dan dia tidak bisa keluar dari situ sampai dia dibangkitkan. Adapun yang fenomena yang kita lihat sekitar kita yakin bahwa itu adalah
jinnya orang yang dulu hidup. Jadi yang sudah berlalu penjelasan di dalam pembahasan tauhid kemarin masalah dukun, itu kan ada penjelasan tentang jin korin. Setiap orang itu pasti punya jin korin. Setiap anak Adam yang lahir, dia memiliki jin yang selalu mendampingi dia dari mulai dia lahir sampai dia mati. Dan umur jin ini lebih panjang daripada orangnya, daripada manusianya. Jadi ketika jin ini, manusia ini sudah meninggal, jinnya masih hidup. Dan dia bisa mengetahui apa yang diketahui hanya oleh orang-orang yang sedang meninggal ini. Inilah yang biasanya menjadikan keyakinan-keyakinan batil yang ada di sekitar kita. Paham ya? Makanya jangan percaya kalau ada orang seperti itu, misalnya kesurupan, didatengin orang yang sudah meninggal, ada arwah gentayangan. Jangan percaya sedikit pun. Itu adalah jin. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu setelah kita membahas tentang kiamat kecil, kita akan membahas tentang kiamat kubro, kiamat yang besar yang akan dialami oleh dunia ini fase sebelum dunia ini hancur, yaitu mengalami kiamat. Dan di situ ada tanda-tandanya. Allah memberikan kabar-kabar melalui nabinya tentang tanda-tanda hari kiamat. Entah itu kiamat yang tanda-tanda yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang nanti akan terjadi. Sekarang kita bahas di sini. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu. Hari kiamat adalah hari akhir dunia ini. Allah mengabarkan hari tersebut sudah dekat, yaitu apabila dibandingkan dengan umur dunia ini secara keseluruhan, itu lebih dekat saat ini. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat perhitungan bagi manusia, sedang mereka dalam keadaan lalai lagi berpaling. Surat Al-Anbiya ayat pertama. Jadi rata-rata manusia itu lalai dari adanya hari akhir. Makanya mereka banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan karena kelalaian mereka itu. Tanda-tanda terjadinya kiamat sudah mulai bermunculan. Allah berfirman, "Fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Maka mereka tidaklah menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang dengan tiba-tiba, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Surat Muhammad ayat 18. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu ada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Diutusnya aku dan bangkitnya hari kiamat adalah seperti dua jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dua jari ini kan sangat dekat sekali. Berarti sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini kalau dibandingkan mungkin jaraknya itu kalau Nabi Muhammad diutus itu sudah segini, sudah tinggal sedikit. Dari mulai pertama kali bumi diciptakan, ini diutusnya Nabi sudah di penghujung ini. Jadi tinggal sedikit lagi. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang lain yang sudah terjadi dan telah berlalu adalah terbelahnya bulan. Allah berfirman, "Iqtaraba lis-sa'atu wansyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Surat Qamar ayat pertama. Dan telah terbelah bulan menjadi dua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrikin di awal dakwah beliau meminta bukti kerasulan beliau, kemudian beliau mengatakan kepada mereka, lihatlah. Hadis rawu Muslim. Ini dan waktu itu kan orang-orang Quraisy intinya pengen membantah, "Allah, mosok Nabi kamu sebagai utusan, buktikan." Sehingga mereka minta bukti kerasulan dengan permintaan yang konyol-konyol, termasuk salah satunya itu, makanya Nabi mengabulkan salah satu atas izin Allah dengan membelah bulan. Terjadi dua kali di Mekah dan juga di Mina. Di bulan terbelah, yang satunya di atas gunung, yang satunya di bagian yang lain. Sudah bukti-bukti sudah jelas seperti itu untuk tanda yang luar biasa. Mereka juga untuk membantahnya ya gampang, Allah, mata kita cuma disihir oleh Muhammad. Sehingga saking pengennya mereka itu membantah Nabi Muhammad itu, mereka pengen nyari siapa ini orang yang dari luar Arab yang datang ke sini, kita tanyain. Tapi bener, dari beberapa kabilah yang datang dari luar ditanya,
dulu waktu hari ini kalian melihat nggak bulan terbelah? Ternyata sama. Mereka mengatakan bahwasanya saat itu bulan terbelah. Jadi saat global seluruh dunia menyaksikan bahwasanya saat itu bulan terbelah. Dan ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Tapi kalau segitu ya mereka tetap aja kafir. Sudah tampak jelas. Tapi yang kita bahas di sini bukan tentang kekafirannya orang kafir, tapi adalah terjadinya mukjizat itu yang menandakan bahwa itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Dua tanda di atas sudah terjadi kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tentunya semakin dekatnya hari kiamat, hendaknya membuat seorang muslim segera sadar dari kelalaian dia selama ini. Ini yang kita ingatkan adalah bahwasanya kiamat pasti terjadi dan itu sudah sangat dekat. Kita harus waspada. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ini yang juga yang kita lihat di sekitar kita, yang terdapat di dalam kabar-kabar ini kita dapatkan dari hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu adalah keluarnya nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai datang para pendusta yang mendekati sekitar 30 orang, semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih dan mengatakan bahwasanya setelah Nabi wafat, setelah Nabi besok akan ada 30 orang pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Ada di antaranya beberapa itu wanita. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu di dalam hadis ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah dan mereka memiliki banyak pengikut. Jadi nggak cuma sekedar ngaku nabi toh, tapi mereka mengaku nabi dan dipercaya oleh orang banyak, pengikutnya banyak. Seperti Musailamah Al-Kadzab, ini juga pengikutnya banyak. Sampai dulu terjadi perang Yamamah, banyak para hufat, para ahli Quran yang terbunuh. Ini saking banyaknya pengikutnya Musailamah Al-Kadzab ini dibunuh ketika kekhalifahan Abu Bakar. Ada lagi Al-Aswad Al-Ams, itu juga pengikutnya banyak, dibunuh oleh istrinya sendiri yang bekerja sama dengan kaum muslimin. Kemudian adalah Mukhtar As-Saqafi dan lain-lain. Mereka nabi, mengaku nabi dan juga pengikutnya banyak. Setelah itu ya banyak, ada lagi Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai utusan setelah setelah Nabi Muhammad sampai jadi aliran tersendiri Ahmadiyah itu juga meninggal karena penyakit tertentu itu. Dan banyak sekali, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Adapun yang mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh segelintir manusia itu ya enggak, kalau cuman itu dihitung wah pasti lebih banyak dari 30 orang. Ada yang dari Jember, ada yang dari Madura, ada yang dulu ngaku sebagai nabi karena mengatakan bahwasanya kenabian Nabi Muhammad itu sudah expired tahun 2000. Makanya perlu diperbarui lagi. Ya konyol-konyol sebenarnya. Dan ini termasuk salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Besok mungkin ada lagi yang akan ngaku-ngaku seperti itu sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang tanda yang kedua adalah berlomba-lombanya orang yang dulunya miskin dalam membangun bangunan. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat, maka beliau mengatakan, engkau akan melihat orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang miskin, penggembala kambing. Lalu mereka saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dan kita lihat sekarang ini, kita lihat bagaimana Arab dulu, mereka terbelakang, termasuk ketika kekaisaran Romawi dan Persia sebagai dua kekuatan besar saat itu, Arab termasuk terpencil, termasuk orang yang terbelakang. Tapi bagaimana sekarang kita lihat mereka saat ini bangunannya tinggi-tinggi, termasuk salah satu bangunan tertinggi saat itu kan di Jazirah Arab juga. Dan ini sekarang terjadi dan itu nanti akan semakin banyak sampai hari kiamat nanti. Kemudian disandarkannya pekerjaan kepada orang yang tidak berhak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya apabila amanah sudah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana menyanyiakan amanat?
Maka beliau mengatakan apabila sebuah perkara sudah disandarkan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah hari kiamat. Ini juga sudah terjadi. Bagaimana saat ini orang-orang yang kapit berbicara tentang agama yang nggak ngerti agama diikuti oleh orang sehingga banyak sekali menyesatkan umat. Orang-orang yang berbicara bukan kapasitasnya dokter, tapi seakan-akan dia berbicara tentang kedokteran. Bagaimana orang-orang yang sekarang banyak orang yang bukan bidangnya berbicara tentang sesuatu yang seperti ini dan menimbulkan kekacauan-kekacauan, dan akan terjadi sampai besok hari kiamat hal-hal seperti ini. Kemudian berikutnya adalah salam hanya untuk orang yang dikenal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna min asyratis saati idza kanat tahiyatun alal ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat apabila salam itu hanya diberikan kepada orang yang dikenal saja. Petunjuk Nabi adalah memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Maka benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah. Hal ini hendaknya menambah keimanan bagi seorang muslim dan dia waspada dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari kiamat yang sudah semakin dekat ini. Kita lihat sekarang, ya kita aruh-aruh ya pada orang yang kenal aja. Salam ya juga seperti itu, orang yang kenal. Kita jalan, apalagi sekarang ini mengkhususkan salam kepada orang yang mungkin satu afiliasi. Mungkin wah kita tondo-tondo ini bolo dewi salami. Kalau enggak yo mungkin enggak seperti itu. Jangan seperti itu. Petunjuk dari Nabi adalah uluk salam, mensiarkan salam kepada siapa aja yang dia kenal maupun yang tidak kenal. Makanya dengan adanya tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi ini, berarti kan kita tahu bahwasanya sebentar lagi terjadi kiamat. Maka kita harus menyiapkan diri kita akan terjadinya hal itu. Ya nggak cuman ingat aja, tapi ya benar-benar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir nanti. Kemudian ada tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Ini yang tadi yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ya ini yang belum terjadi saat ini. Di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, laulam yabqa minad dunya illa yaumun qala zaidatun fil hadits la tawallallahu dzalikal yaum thumma tafaqu hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati usmu husmi wasmu abihi isma abi zada fi hadithi fitr yamla'ul ardo kiston wa adalan kama muli'ad dulman wa jawran. Jadi seandainya tidak tersisa dunia kecuali satu hari saja, niscaya Allah akan memanjangkan hari tersebut hingga Allah mengutus seorang yang berasal dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi besok keluar di akhir zaman nanti, itu namanya Muhammad bin Abdillah, sama termasuk keturunan dari Nabi dan namanya sama persis, yaitu Muhammad bin Abdillah. Nah, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Hadis ini hasan sahih riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain beliau Rasulullah SAW mengatakan, al-mahdiyu minni ajlal jabahati afnal anf yamla'ul ardo kiston wa adalan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi adalah keluargaku. Luas dahinya, termasuk ciri-ciri fisiknya itu dahinya luas, kemudian hidungnya mancung, agak bengkok sedikit dan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi ini penuh dengan kezaliman, dan beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis hasan sahih riwayat Abu Dawud juga. Jadi Imam Mahdi ini sudah dikabarkan dan akan muncul dan menyatukan seluruh kaum muslimin. Semuanya beat kepada beliau, dan tanda-tandanya sudah jelas. Namanya ini termasuk secara silsilah termasuk beliau keturunan Nabi. Dan hadis-hadis yang sahih tentang keluarnya Imam Mahdi itu mutawatir, kuat sekali, karena diriwayatkan mutawatir makna, diriwayatkan oleh sekitar 26 sahabat.
Itu sangat kuat sekali. Jadi Nabi mengatakan ini dan banyak sahabat yang meriwayatkan, berarti hadis ini kuat. Berarti besok pasti akan terjadi keluarnya Imam Mahdi ini. Nah, kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan seyakin-yakinnya dengan keluarnya Imam Mahdi tersebut, sebagaimana disifatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi pas Imam Mahdi pasti keluar. Ciri-cirinya sudah jelas. Tapi kita harus waspada dengan orang-orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi atau diyakini pengakutnya sebagai Imam Mahdi. Dan ini sudah banyak ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nama saya Muhammad bin Abdullah misalnya. Punya banyak pengikut dan itu sudah banyak. Kemarin seperti yang sudah berlalu penjelasan yang saya ceritakan sebelumnya tentang orang-orang yang ngaku sampai menyerobot di dalam Masjidil Haram tahun 79 di Masjidil Haram, dan itu beritanya itu gempar kan pasti. Jangan kalau buka berita pasti ada. Jadi habis sholat subuh menyerobot, ketika imam selesai sholat merebut mic dan senjata sudah siap, memaksa untuk para orang yang hadir di situ untuk berbaiat kepadanya dan dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Seperti itu, dan banyak mereka membawa panji-panji bendera hitam, termasuk sama yang kita lihat ISIS itu juga mereka mengaku sebagai pengikutnya Imam Mahdi. Mereka lah pemegang panji-panji bendera hitam. Makanya ini harus kita waspadai. Ciri-cirinya meskipun sudah diceritakan, tapi tidak serta-merta kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi kita percayai. Karena Imam Mahdi besok muncul ketika Dajjal sudah keluar. Imam Mahdi bukanlah yang sembunyi di gua selama lebih dari 1000 tahun seperti keyakinan orang Syiah. Termasuk keyakinan orang Syiah adalah mereka punya 12 imam. 11 imam sudah berlalu dan imam yang ke-12 yang sedang mereka tunggu-tunggu itu mereka lah meyakini bahwa Imam Mahdi mereka saat ini sedang bersembunyi di gua. Besok keluar sebagai Imam Mahdi. Itu keyakinan orang Syiah. Beliau akan muncul kelak sebelum datangnya Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah imam yang soleh yang muncul di tengah-tengah manusia, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini termasuk tanda-tanda yang besok akan kita yakini kebenarannya, tapi tidak serta-merta kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi kita percayai. Pasti dia akan menegakkan keadilan. Kalau sudah beliau muncul, semuanya harus mengikuti beliau. Kemudian itu tadi termasuk tanda-tanda. Boleh kita bahas tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Itu tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat adalah 10 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Yang apabila sudah muncul 10 tanda tersebut, maka akan terjadilah hari kiamat. Tanda-tanda besar tersebut apabila muncul satu, maka akan segera diikuti yang lain. Suatu saat Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat, mereka sedang saling berbicara. Maka beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang mengingat hari kiamat. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya tidak akan bangkit hari kiamat tersebut sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda-tanda. 10 tanda itu terjadi semuanya, baru nanti kiamat terjadi. Kemudian beliau SAW menyebutkan 10 tanda, yaitu asap atau dukhon. Kemudian Dajjal, ada lagi muncul dabbah, hewan melata yang bisa berbicara. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian khasaf di timur, jadi ambles tanah itu langsung turun ke bawah, itu longsor, tapi secara besar. Terbenamnya di timur, kemudian di barat, juga di Jazirah Arab. Setelah itu ada api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Hadis rawahu Imam Muslim. Apa yang disebut dalam hadis ini adalah bukan berurutan. Jadi urutannya nggak harus seperti ini. Dan insya Allah akan kita pelajari satu persatu dari tanda-tanda tersebut pada selanjutnya. Kita bahas sedikit tentang Dajjal.
Karena Dajjal itu agak panjang, saya potong sedikit, makanya di bagian pertama. Nanti bagian keduanya pertemuan berikutnya, biar agak penasaran. Dajjal yang secara bahasa itu artinya pendusta besar, merupakan seorang manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam yang di akhir zaman Allah akan jadikan dia fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Ini yang harus kita tahu, fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqan akbaru minad dajjal." Tidak ada fitnah antara penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat besok, fitnah paling besar itu adalah Dajjal. Jadi kemusyrikan yang ada yang terjadi selama ini belum seberapa dibandingkan fitnah Dajjal. Hadis rahu Muslim. Kita sedikit disarikan dari beberapa hadis yang sahih. Jadi sebelumnya kita kasih gambaran dulu. Jadi sebelum keluarnya Dajjal itu, bumi dalam keadaan kemarau yang sangat panjang. Sehingga manusia sangat membutuhkan air dan juga makanan. Saking panjangnya itu ya sampai berapa itu 7 tahun atau 14 tahun sampai benar-benar manusia itu sangat membutuhkan air. Kemudian tahu-tahu Dajjal muncul di saat seperti itu, manusia sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan makanan. Di saat itulah Dajjal muncul dan ngaku sebagai Tuhan. Coba bayangkan, manusia itu hampir kelaparan, banyak yang mati di situ, kemudian Dajjal muncul sebagai Tuhan. Enggak cuma gitu toh. Allah memberikan dia kemampuan untuk bergerak dengan cepat, kemudian menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Itu yang Allah memberikan izin kepada Dajjal, bisa menumbuhkan tanaman, bisa menurunkan hujan, asal mau jadi pengikutnya. Coba bayangkan, manusia keadaan sangat kelaparan, sangat membutuhkan hujan. Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan, kalau jadi pengikutnya tak turunkan hujan. Dan atas izin Allah beneran terjadi, sehingga orang yang mengikuti dia diturunkan hujan dan ditumbuhkan makanan. Sebaliknya, orang yang nggak mau mengikuti dia betul-betul sengsara, dibuat sengsara oleh Dajjal atas izin Allah. Masya Allah, itu fitnah yang luar biasa. Dia membawa sesuatu yang menyerupai surga dan neraka. Jadi punya surga, punya neraka. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah, ini kuncinya. Orang yang tidak mengenal Allah seperti orang-orang musyrik, kafir dan munafik, mereka pun mengikuti Dajjal semuanya. Jadi pengikut Dajjal. Di antaranya adalah 70.000 orang Yahudi Asbahan. Hadis riwayat Muslim. Asbahan adalah nama sebuah daerah. Enggak cuma itu, banyak. Jadi Yahudi, Nasrani, kemudian orang kaum musyrikin semuanya menjadi pengikut Dajjal, termasuk kaum muslimin yang munafik. Kan Dajjal itu bisa selama 40 hari itu berpencar. Dia bisa bepergian dengan cepat ke seluruh dunia ini. Hanya 2 tempat yang nggak bisa dimasuki, yaitu Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat. Ketika nggak bisa masuk Mekah Madinah, ada guncangan yang terjadi sehingga orang-orang yang munafik ini keluar dari Mekah Madinah bergabung dengan barisannya Dajjal. Sampai ada seorang, saking besarnya fitnah ini, sampai ada seorang yang awalnya menyangka dirinya beriman, tapi setelah melihat perkara yang luar biasa pada diri Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Bahkan Dajjal bisa berkolaborasi dengan jin, sehingga orang ini ketika dia ragu-ragu dengan Dajjal ini bisa berkolaborasi dengan jin, seakan-akan membangkitkan arwah orang tuanya. Dibangkitkan, kemudian orang tuanya memberikan nasihat kepada orang ini, nak, ikuti orang ini, sehingga keraguannya hilang dan dia menjadi pengikutnya Dajjal. Luar biasa. Dan itu fitnah yang sangat luar biasa. Setiap nabi telah mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ini unzirukumu wa min nabiyyin illa qad anzarahu qaumah, laqad anzarahu Nuhun qaumahu." Sungguhnya aku telah memperingatkan kalian tentang Dajjal. Nabi sudah banyak dalam hadis-hadis sahih, banyak memperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia juga telah memperingatkan kaumnya tentang
Dajjal. Nabi-nabi dulu juga seperti itu. Bahkan Nabi Nuh, nabi pertama, 10 generasi dari nabi luar biasanya siksaan fitnah Dajjal ini. Dajjal sekarang ada di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih beragama Nasrani dulu, dia dan beberapa orang temannya pernah terdampar di sebuah pulau. Mereka melihat Dajjal dalam keadaan terikat kuat. Bahkan sempat terjadi dialog antara mereka dan Dajjal. Kemudian Tamim mengabarkan pertemuan dan dialog ini kepada Nabi setelah masuk Islam dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tamim Ad-Dari ini dulu ketika masih Nasrani, dia bersama 40 orang itu pernah berada di atas perahu, terombang-ambing ombak sampai selama sebulan. Kemudian dia terdampar di sebuah pulau, dan pulau itu disitulah dia ketemu dengan Dajjal. Kalau Tamim Ad-Dari dalam hadis Muslim itu dia menceritakan, belum pernah saya melihat orang yang besar seperti itu, dan dia diikat dengan ikat yang saya belum pernah melihat ikatan sekuat itu. Jadi ikatannya itu sangat kuat. Dan di situ ada terjadi beberapa dialog, termasuk salah satunya diantara menanyakan bagaimana danau Tobariyah. Kalau yang sekarang kita biasanya itu danau Tiberias. Apakah airnya masih? Oh masih. Oh besok air itu akan habis. Berarti kalau sudah danau Tiberias itu airnya habis, disitulah nanti Dajjal akan muncul. Dan sekarang danau Tiberias itu sudah susut sekali banyak. Tinggal ya mungkin nggak akan lama lagi juga akan habis airnya. Kemudian salah satunya dia nanya kepada Tamim itu, bagaimana tentang orang Arab yang ngaku sebagai nabi? Oh dia, apakah dia diperangi kaumnya? Dia, seandainya mereka mau taat kepada dia itu bagus. Dajjal mengatakan kepada Tamim. Makanya setelah itu Tamim Ad-Dari masuk Islam karena omongannya Dajjal itu. Itulah mungkin ya gambaran sedikit. Nanti akan kita sambung pada tentang ciri-ciri fisiknya, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita bahas selanjutnya tentang tanda-tanda besar yang lain lagi. Sampai nanti mungkin pertemuan berikutnya nanti mulai Dajjal sampai Ya'juj Ma'juj nanti mungkin. Insya Allah demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.